Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita ngobrol santai di suasana yang siang tapi cukup terik sambil ditemani kopi dan ini luar biasa. Hari ini saya sudah bersama dengan bisa dipanggil Bunda Ari ya. Bunda Ari Purwantiti, gitu ya. Salah satu calon legislatif DPRD Provinsi NTB untuk Dapil atau daerah pemilihan Lombok Barat dan juga KLU melalui Partai Demokrat. Nah, Anda masih bersama kami di segmen menguji caleg dan kita akan membahas tentang politik ini. Kenapa Bunda Ari maju ke dunia politik, begitu itu yang kita. Tapi sebelum kita membahas tentang dunia politik, mungkin publik ingin tahu backgroundnya mungkin Bunda dulu sebagai apa dan apa yang pernah dilakukan begitu. Silakan. Terima kasih. Jadi saya background pendidikan saya pertanian, sehingga seperti dilihat. Oh, ya makanya banyak tanam gitu. Oh, gitu ya. Karena kita petani dan tentunya tidak lepas dari tanaman, makanya halaman saya menjadi rindang seperti ini. Kemudian pendidikan saya S1-nya di Fakultas Pertanian Unram. Kemudian pada tahun 1992 saya mulai masuk ke birokrat. Pertama mengawali karir di Bapeda Provinsi. Selama 12 tahun. Nah, pada saat di Bapeda saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Karena saya bekerja di Bapeda, tentunya untuk S2 saya mengambil program studi yang sesuai dengan tempat saya bekerja, yaitu perencanaan pembangunan daerah. Nah, jadi di Universitas Gajah Mada. Ya. Sekarang sudah pensiun begitu kan, Bu ya? Saya sudah 30 tahun di birokrat dan saya sudah menempati beberapa OPD. Yang pertama di Bapeda, kemudian di perkebunan, kemudian perikanan, perhubungan, dan ESDM. Namun pada saat saya di Bapeda, pernah 1 tahun saya diminta untuk Pak Harun sebagai staf khusus. Waktu itu belum ada peng-SK-an staf khusus dan lain sebagainya. Jadi saya diminta membantu beliau di ruangannya. Dan 1 tahun saya di sana, kemudian kembali lagi ke Bapeda, baru ke perkebunan 4 tahun, perikanan 5 tahun. Terus di perhubungan 5 tahun, kembali lagi ke Bapeda 1 tahun, kemudian di ESDM 6 bulan, dan pas 30 tahun saya purna tugas. Nah, selama berkarir di birokrasi ini, bagaimana pengalamannya, seperti apa sih? Mungkin cara kerjanya, kan biasanya masing-masing orang tuh bekerja dengan stafnya dan lain sebagainya. Kalau Ibu, cara kerja seperti apa Ibu lakukan waktu masih di birokrasi lah gitu? Pada saat saya di birokrasi, pada saat saya menjadi staf, saya manfaatkan waktu untuk belajar. Saya banyak mendapat bimbingan dari atasan saya dan saya perhatikan betul apa-apa yang belum saya pahami, dan di situ saya merasa banyak mendapat pendidikan. Kemudian hal itu menjadi bekal saya pada saat saya menjadi pimpinan di situ, walaupun bukan pimpinan puncak. Dan saya menduduki eselon 4, kemudian eselon 3 sebagai sekretaris, dan saya mutasi ke beberapa OPD tetap sebagai sekretaris di eselon 3 sampai saya dijuluki sebagai ahli sekretaris oleh Bapak Sekda. Apa yang membuat mungkin pimpinan waktu itu Ibu dipercaya sebagai sekretaris menurut Ibu lah begitu ya? Saya kurang paham seperti itu, tapi saya merasa karena setiap saya dimutasi selalu di tempat OPD yang ruwet, yang rumit, banyak masalah. Sampai saya pernah komplain, saya bilang, kenapa sih Pak saya mesti dipindahkan ke tempat OPD yang rumit di saat saya menata. Setelah tertata pasti dimutasi lagi ke OPD lain yang. Jadi ibaratnya ini kalau sudah beres
dipindah ke tempat Betul. yang lebih lagi gitu kan. Berarti mungkin ibu dipercaya bisa ini ya, semacam mengurai benang kusutnya di situ mungkin Bu. Ini kurang tahu mungkin. Apa ya kalau menurut ibu, apa yang ibu lakukan sehingga dari tempat yang rumit seperti itu bekerja dan bisa terus selesaikan, apa yang biasa ibu lakukan? Yang pertama tentunya kita tidak lepas dari aturan yang menjadi pegangan atau pedoman kita. Ya. Dan aturan-aturan itulah yang saya jadikan dasar untuk bekerja di OPD manapun saya bekerja. Dan yang paling penting, saya harus dekat dengan staf saya, sehingga saya memahami kemampuan dari staf saya. Nah, kalau staf saya lemah, tentunya saya harus memotivasi mereka supaya lebih kuat. Intinya, saya tidak mau staf saya dianggap bodoh. Staf saya harus cerdas, harus pintar. Ya. Dan saya tidak mau menyembunyikan ilmu yang saya miliki. Harus saya tularkan kepada staf saya. Dan di awal-awal mungkin mereka kaget. Jadi mungkin pernah tahu dulu di OPD manapun saya dikenal sebagai sekretaris yang galak gitu. Karena tegas dalam, apalagi sesuai dengan aturan begitu Bu. Ya, tetapi kemudian setelah misalnya saya mutasi dari perhubungan ke Bapeda, nah staf saya di perhubungan pasti menanyakan bagaimana Ibu di sana, tegas enggak? Tapi akhirnya mereka berkomentar, kalau Ibu galak, kita tidak bisa protes karena setelah kita cek memang aturannya seperti itu. Yang penting memang sesuai rule-nya lah gitu ya. Dan kita jangan zolim lah kepada staf. Dunia berputar. Sekarang mungkin dia staf yang di bawah, suatu saat dia di atas, kita tidak tahu, wallahu alam. Benar. Dan prinsip saya senang mendidik siapapun itu. Jadi akhirnya staf saya merasa di awal-awal kaget, tapi pada akhirnya merasa nyaman karena mereka merasa memang terdidik. Dan prinsip saya, apapun yang kamu lakukan, saya harus tahu dari awal sehingga permasalahan kamu saya bisa bantu selesaikan. Tetapi kalau kamu sembunyi dari saya, silahkan selesaikan masalahmu sendiri. Oke. Jadi dekat dengan staf juga harus seperti itu ya. Nah, mungkin tadi seperti Ibu bilang, Ibu dikenal cukup tegas dalam, apalagi ada aturan-aturan yang misalnya tidak sesuai misalnya begitu kan. Setelah Ibu pensiun sekarang atau setelah tidak menjabat di OPD tertentu itu, apa ada ini nggak semacam misalnya stafnya itu masih berhubungan begitu, masih saling kontak kah atau bagaimana? Alhamdulillah staf saya masih menganggap saya ini ibunya. Oh gitu ya. Jadi dimanapun ketemu mereka masih menganggap saya ini sebagai ibunya, sebagai orang tuanya, dan alhamdulillah itu yang membuat saya bangga. Dan mereka malah berkomentar, untung ibu dulu mendidik kita tegas. Jadi sekarang kita sangat percaya diri, dimanapun kita ditempatkan kita percaya diri karena kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang kita dibebankan. Kadang begini Bu, kalau secara pada umumnya kan Ibu ya, misalnya ada atasan yang tegas begitu dan ya dalam tanda kutip galak misalnya begitu kan biasanya sebagai bawahan kita ketika dia sudah tidak menjawab di tempat kita, wah syukur nih dia pergi begitu. Tapi kalau Ibu kok berbeda begitu, malah sebaliknya gitu. Ya alhamdulillah, nanti kalau saya yang cerita mungkin disangka membuat gitu ya. Silakan nanti kalau kapan suatu saat ketemu teman-teman di OPD ditanya, kalau mantan staf saya nanti ditanya bagaimana, jadi biar lebih real. Jadi itu memang itu yang terjadi. Jadi yang Ibu lakukan itu dekat dengan mereka begitu ya. Dekat dengan mereka dan tugas kita selaku atasan tentunya membimbing dan mendidik mereka. Oke. Nah, terkadang sering mereka mendapat namanya daya tangkap kadang berbeda-beda. Iya. Mereka menangkap kadang salah tafsir. Di saat itulah kita perlu meluruskan. Sebetulnya ini loh maksudnya. Jadi jangan sampai kekeliruan itu berlarut-larut. Terkadang mereka bilang, tapi sudah kebiasaannya begini Bu. Saya selalu bilang, saya tidak mau kebiasaan yang salah.
Kalau kebiasaan itu betul silakan kamu lanjutkan, tapi Ya. kalau salah saya harus luruskan. Benar-benar ya, gitu ya. Oke Bu, setelah Ibu pensiun sekarang kegiatan ini apa cuma ini tanam-tanaman atau ada hal yang lain yang dikerjakan apa saja Bu? Tanaman tetap melekat di hati. Nah, tapi sekarang setelah 30 tahun di birokrat, sudah purna tugas, karena imam saya di politik, saya sebagai makmum, Iya. jadi tentunya mengikuti imam. Apakah itu ada dorongan atau dari Bapak untuk ikut atau bagaimana ini? Setelah kita setelah diskusi secara langsung atau tidak langsung, akhirnya tentunya pemahaman politik akan masuk ke jiwa saya, dan disitulah saya juga akhirnya terpanggil untuk mengikuti atau masuk ke dunia politik. Oke. Sebelum kita bahas politik Bu, izin kita minum kopinya dulu. Silakan. Ya, ini ya. Emang ini enak sekali ini sambil dan banyak tanaman ini buat kita apa ya, ada rasa kebahagiaan sendiri Bu ya dengan banyak tanaman begitu ya. Tanaman itu obat mata dan obat hati. Gitu Bu ya. Kita memandang itu indah dan membuat hati kita nyaman. Gitu Bu ya. Dan tapi semua harus ada ilmunya juga sebenarnya tanam-tanaman begini Bu ya. Oh iya. Ada ilmunya, ada caranya. Intinya begitu. itu harus ada kedekatan batin, walaupun tanaman dia kan juga hidup. Oh iya gitu ya. Baik, kita bicara tentang politik begini. Kalau kita bicara tentang tanaman memang nggak habis-habis, sebenarnya banyak gitu ya. Tapi kita pembahasan kita tentang politik, kita kembali ke dunia perpolitikan sekarang. Nah, kalau dorongan terbesar selain mungkin dengan Papa begitu ke politik, apa yang akhirnya Bunda Ari ini saya akan maju ke dunia politik 2024 ini begitu? Nah, pertama tentunya kesempatan ada, peluang ada, dan keinginan tentunya. Kalau kita ingin menjadi wakil rakyat, cita-cita kita tentunya ingin membuat rakyat atau masyarakat yang kita wakili lebih nyaman, bisa membantu masyarakat yang kita wakili itu lebih mendapatkan apa yang dia inginkan, apa kebutuhan mereka. Tentunya terkait dengan saya yang mantan birokrat, apa yang kami lakukan pada saat di birokrat rasanya masih sangat kecil, terbatas, masih sangat gitu. sedikit dan terbatas apa yang kita perbuat. Sekarang ini masih ada kesempatan, ada peluang. Kenapa tidak saya manfaatkan untuk itu? Gitu. Jadi melanjutkan perjuangan birokrat melalui politik di parlemen nanti juga Bu ya. Dan kalau kita lihat nih wilayah dapil Ibu kan Lombok Barat dan KLU. Dalam kacamata Ibu, kita Lombok Barat dulu nih. Ya. Bagaimana perkembangan Lombok Barat saat ini menurut Ibu? Iya, alhamdulillah. Tentunya kan setiap tahun pembangunan terus berlanjut. Yeah. Namun di setiap era tentunya kesuksesan itu selalu ada dan kelemahan selalu ada. Nah, kelemahan-kelemahan itu tentunya jangan kita biarkan terus-menerus. Kita sebagai masyarakat jangan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi mari kita bersama-sama atasi semua permasalahan atau kelemahan yang ada. Jadi ibaratnya tanggung jawab membangun daerah itu tidak hanya melekat hanya pemerintah saja gitu ya. Kalau permasalahan terbesar menurut Ibu yang ada di Lombok Barat apa Bu? Secara global saya tidak terlalu membahas global, tetapi saya sebagai perempuan dan seperti yang saya bilang tadi, melanjutkan apa yang sudah saya lakukan di birokrat. Terutama saya waktu di birokrat banyak langsung ke masyarakat kecil, kepada petani dan nelayan. Jadi yang saya perhatikan sekarang tentunya itu, dan yang ingin saya angkat nantinya itu masalah kesejahteraan masyarakat kecil melalui UMKM. UMKM ya. Nah, kalau kita bicara UMKM seperti apa yang Ibu harapkan lah dilakukan itu seperti apa?
UMKM yang kita lihat sekarang ini selalu didengung-dengungkan seolah-olah UMKM itu sudah sukses semua, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Dan banyak yang sudah dikategorikan UMKM, tetapi mereka masih PKL. Jadi beda sebenarnya ya antara misalnya UMKM dengan mereka yang PKL itu ada banyak perbedaan lah. Kriterianya masih dianggap UMKM, tetapi kan kebutuhan hidupnya masih tergantung dari itu. Jadi kayak sambilan gitu lah. Iya. Jadi kayak belum diseriusi lah pekerjaan UMKM itu. Belum. Namun sebetulnya itu potensi. Kalau mereka seriuskan, mereka fokus, dia bisa menjadi UMKM yang lebih baik lagi. Oke. Jadi sebenarnya peluang, padahal sekarang Bu kan ada banyak event-event internasional dilaksanakan di daerah kita kan, di Lombok banyak, ada MotoGP dan lain sebagainya. Apakah itu tidak cukup untuk bisa mempromosikan para UMKM kita di sini? Tadi kan kita bicara ditanya mengenai kelemahan dan sebagainya. Sekarang kesuksesannya juga banyak UMKM. Dan alhamdulillah kalau dulu kita lihat UMKM kita produknya banyak, tapi masih lemah di kualitas dan packaging. Sekarang alhamdulillah kualitas dan packagingnya sudah bagus, dan bahkan sekarang banyak yang sudah bisa menembus pasar internasional. Jadi kita juga harus bangga, dan perlu dicatat pelaku UMKM mayoritas itu kaum perempuan lebih banyak gitu ya yang melakukan, padahal dan itu sangat bisa membantu perekonomian keluarga sebenarnya. Betul. Iya. Oke, kita dari Lombok Barat. Kalau di KLU apakah permasalahannya sama di Lombok Utara? Kalau di KLU saya lihat, dan kemarin beberapa kali saya memang sering juga ke KLU, dan di situ banyak produk-produk pertanian dan perkebunan, dan saya tanya, dan mungkin bukan hanya di KLU, kebanyakan di daerah kita, kebanyakan masih dipasarkan dalam bentuk produk primer. Dan kenapa itu dilakukan? Pertama, menurut mereka lebih cepat dapat uang. Kemudian saya tanyakan kenapa tidak kita lakukan sentuhan penanganan pasca panen atau pengolahan sedikit saja. Mungkin ini masih perlu sentuhan-sentuhan dari kita semua, bukan hanya dari pemerintah, dari kita semua yang merasa mempunyai kemampuan untuk menemani mereka. Jangan kita bilang mengajari mereka, menemani mereka untuk bersama-sama meningkatkan produk-produk atau olahan-olahan dan lain sebagainya. Mari kita lakukan bersama dengan mereka. Menemani gitu ya. Menemani. Bukan mengajari sebenarnya. Jangan mengajari, karena belum tentu kita lebih pintar dari mereka. Oke. Jadi cuman mereka kesempatan dan jangkauan belum sampai, sehingga dia belum bisa lakukan itu. Artinya sebenarnya semacam ya bekerja bersama-sama lah begitu Bu. Ya. Jadi mereka bisa membuat produknya, misalnya dari Bunda Ari bisa punya link atau network yang lain, bisa dipasarkan, itu harus berjalan. Contohnya tuak di Pusuk ya. Kan Anda lihat bahwa tuak itu dia jualnya pakai botol bekas kan? Iya, betul bekas ya. Dan setelah saya tanya beberapa teman dan komentar dari beberapa teman, mereka kadang enggan minum itu karena membayangkan botol bekas yang minum orang, bekas minum sama orang gitu ya. Nah di situ kita ajak mereka sama-sama. Saya bawakan botol baru yang saya buatkan labelnya. Saya ajak mereka, mau ndak kalau misalnya jualan pakai botol ini, sehingga nanti orang akan lebih bisa menikmati. Benar. Dan alhamdulillah mereka mau. Nah saya bawakan mereka, mereka gunakan. Cuman kalau kita mengajak masyarakat untuk perubahan, tidak bisa spontan.
butuh waktu. Benar-benar. Botol yang kita kasih tidak dipajang setiap hari untuk jualan, tetapi dia simpan Iya. karena katanya eman. Sayang botolnya baru begitu. Iya, saya baru berpikir Bunda, sebenarnya saya beberapa kali beli tuak ya. Memang ya untung waktu beli nggak kepikiran Bu, ini bekas diminum sama orang gitu. Asal beli aja. Tapi benar ya. Memang dari kalau dengan lebih rapi mungkin tinggal dirapikan saja sebenarnya ya. Iya. Kemudian orang buat tape. Iya. Tahu kan kalau di sini orang buat tape singkong. Iya. Pakai daun yang banyak tebal Iya. padahal isinya sedikit di dalam. Oh iya. Nah, kalau pohon pisang masih banyak tidak masalah. Tetapi di saat musim angin, musim panas kan daun terbatas daun Iya. pisang. Saya mengajak mereka mau ndak kalau misalnya buat tape singkong itu pakai box plastik, nanti diperlukan hanya alas sama tutupnya aja pakai daun, jadi dia lebih rapi. Oke. Dan alhamdulillah mau. Kemudian sate Tanjung, Iya. kan kalau kita beli sate di Tanjung hanya dibungkus atau paling enggak pakai mika. Iya. Di mobil kita mau makan kadang berair Iya. sampai keluar baunya kadang netes. Iya. Saya ajak mereka mau ndak kalau misalnya nanti ini kita rubah, saya kasih box yang lebih bagus lah Iya. untuk tempat sate ikan. Jadi kalau orang membawa akan nyaman. Dia bawa ke Mataram, sate ikan itu akan tetap utuh, Iya. tidak keluar baunya di mobil. Kalau dia mau makan dia hanya buka, airnya tidak netes-netes. Iya. Mau Bu, cuman kita nggak tahu bagaimana caranya. Saya kasih mereka contoh dan mereka mau. Kemudian saya juga ke Kayangan di KLU. Saya tanya produknya apa di sini, produk yang dihasilkan oleh petani. Dia bilang mangga sama apukat Bu. Terus penjualannya gimana? Ya kita jual gitu saja. Mau ndak kalau saya ajar untuk ngolah, misalnya mangga kita buat manisan mangga. Di saat Lebaran kita ndak usah jual kue, tapi kita jual asinan buah atau manisan buah. Mau Bu katanya. Terus apukat kita buat, saya ajar buat es krim, mau ndak? Ih, dengan senang hati Bu katanya. Jadi saya berpikir begini, masyarakat itu bukan tidak mau berubah. Mereka mau berubah, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana memulai perubahan tersebut. Dan namanya perubahan butuh butuh waktu, tidak bisa instan. Iya, benar ya. Ya, jadi kita yang mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan juga harus mau telaten sampai nanti perubahan itu bisa mereka laksanakan. Iya, jadi harus sabar juga kita yang Harus mengajak sabar. gitu ya. Apalagi karakter masyarakat kan macam-macam Bu ya. Betul. Ada yang kayak tadi udah dibeliin botol malah disimpan botolnya begitu. Ya, tapi untungnya saya sudah terbiasa karena tadi waktu di birokrat, saya di pertanian, di perikanan, jadi udah biasalah dengan melakukan. Kalau di birokrat kan istilahnya kita pembinaan, pembinaan ke masyarakat di sektor pertanian dan perikanan. Ibaratnya begini Bunda, jadi seandainya Bunda misalnya duduk di parlemen, di legislatif gitu. Jadi jangkauannya bisa lebih luas lagi seperti itu ya. Bisa langsung menyentuh gitu. Itu yang saya pikirkan atau itu yang ada di bayangan saya. Kalau saya di birokrat, tentunya kan terbatas. Ada pimpinan, ada kebijakan daerah. Nah, terus kemudian ada kemauan atau enggak, ada fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi dan kita tidak tahu program pemerintah ini nyambung atau tidak dengan keinginan masyarakat atau permasalahan yang ada di masyarakat. Sering sekali tidak bisa nyambung saat itu. Tetapi kalau misalnya saya masuk di politik sebagai wakil rakyat, namanya kita wakil rakyat, tentunya kita tahu apa yang ada di masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa permasalahan, apa kebutuhannya, apa keinginannya, kan kita tahu. Benar. Nah itulah yang saya rasakan lebih apa ya, lebih langsung kita bisa
istilahnya atau berkomunikasi atau menyelesaikan Iya. masalah dan selain dengan ibaratnya bisa begini, misalnya dalam satu ini bisa mengintervensi eksekutif lah, pemerintah, misalnya masyarakat di sini butuh yang ini atau lakukan ini, seperti itu lah. Ya. Jadi karena udah tahu yang seperti ini, mungkin sebelumnya mungkin memang ada program, tapi kadang tidak bukan tidak bagus, tapi mungkin tidak tepat dengan masyarakat yang ada di sana, mungkin misalnya, karena mungkin bisa jadi berbeda masyarakat Mataram, Loba Barat, kayak lu dan lain bisa jadi berbeda-beda begitu Bunda. Iya, Ya. Oke. Selanjutnya begini Bunda. Apa yang menjadi kepercayaan diri Bunda sehingga masyarakat khususnya di wilayah Lombok Barat dan Kaelu memilih Bunda Ari begitu? Semoga memilih. Iya, memilih gitu. Amin. Amin. Ya, yang seperti saya bilang tadi, niat saya adalah untuk mengabdi, untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian saya yang mungkin belum tuntas pada saat saya di birokrat, yang masih banyak menjadi harapan masyarakat, bisa saya lanjutkan. Dan pada saat sekarang saya misalnya kita bersosialisasi ke masyarakat, saya tidak merasa saya ini sebagai, ya mungkin karena baru, jadi belum merasa sebagai politikus, tetapi saya masih merasa sebagai orang birokrat gitu. Orang birokrat yang selalu harus dekat dengan masyarakat. Oh iya. Polanya saja yang saya rasakan lebih dekat dengan tanpa ada aturan yang mengikat saya untuk langsung ke masyarakat. Lalu sejauh ini respon masyarakat yang Bunda kunjungi bagaimana? Ya, alhamdulillah. Ya seperti saya bilang tadi, ternyata masyarakat itu masih banyak harapan, masih banyak keinginan, tetapi dia tidak tahu harus menyampaikan harapannya itu ke siapa dan dengan cara bagaimana. Oke. Atau mungkin begini Bunda, kadang-kadang ya, misalnya ada juga sekarang kan bertebaran nih Bu, caleg-caleg sana sini gitu ya. Akhirnya yang tidak tahu permasalahannya sebenarnya hanya mengiyakan saja, atau bisa jadi dengan kemampuan berbicaranya, begitu, kemampuan speakingnya seolah-olah wah ini harapan benar begitu. Ternyata mungkin memang tidak sepenuhnya dia memahami permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat itu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya. Lalu kenapa Partai Demokrat dari sekian banyak partai, kenapa Demokrat lah begitu? Ya seperti saya bilang tadi, saya makmum mengikuti imam. Ini mau nggak mau itu aja di sini gitu ya. Kemudian kan tidak mungkinlah saya bertentangan. Nanti setiap saat kita tidak akan nyambung, selalu ada perdebatan, jadi tidak harmonis lagi. Benar-benar ya. Kemudian saya melihat di Demokrat kayaknya lebih realistis ya. Realistis dalam maksudnya seperti apa? Iya, dia tidak terlalu fanatis dalam condong ke sini, condong sini. Jadi lebih realistis saya ngelihat. Apalagi sekarang dengan pimpinan yang muda gitu ya. AHY yang luar biasa. AHY yang muda dan pintar. Jadi ya kita senang. Itu pemimpin-pemimpin masa depan yang tentunya yang kita harapkan bersama. Jadi kenapa saya ndak ngikuti ini? Kebanyakan begini Bunda, kalau orang sudah di birokrat, begitu kan, lama di birokrat seperti itu, gitu kan, ketika masuk purna tugas atau pensiun, udah tinggal menikmati yang sudah ada sajalah begitu. Ngapain capek-capek lagi masuk ke dunia politik, terjun ke sana dan menjadi calon itu melelahkan. Menjadi anggota DPR pun sangat melelahkan juga begitu. Nah, bagaimana Bunda? Kalau kita hanya mikirkan diri kita, ya saya tidur, bangun, makan, jalan-jalan, karena saya sudah punya tugas, Tetapi apakah itu tujuan hidup kita? Apalagi kalau sudah usia, kan kita tentunya berpikir apa yang bisa saya perbuat, apa yang menjadi amal besok yang akan saya bawa. Itulah yang mendasari sehingga saya melanjutkan perjuangan atau melanjutkan pengabdian saya lewat politik. Baik, gitu ya. Selanjutnya begini Bunda, terkait dengan kita ada di bagian akhir, saya lupa tanyakan tentang money politik Bunda. Money politik internasional yang seolah-olah kadang
masyarakat ini menunggu-nunggu kadang gitu, menunggu-nunggu dalam arti ada istilah di tengah masyarakat Bunda itu dibom namanya. Dibom itu lebih besar dari serangan fajar. Kalau serangan fajar mungkin amplopnya agak tipis, nah dibom ini katanya lebih besar lagi. Gitu. Dan praktek-praktek money politik itu masih sering terjadi. Kalau pendapat Bunda bagaimana? Nah, saya melihat masyarakat sudah lebih cerdas. Walaupun di pedesaan mereka udah lebih cerdas karena mungkin belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Oke. Dan saya selalu mengatakan kalau mereka mengungkapkan tentang money politik, saya bilang ada dua pilihan. Apakah Anda mau dibayar sekarang 100-200 ribu, oke? Yeah. Terbayar tuntas urusannya selama 5 tahun. Atau tidak ada transaksional, tetapi selama 5 tahun kita bisa bersama-sama membangun daerah kita. Kita bisa bersama-sama memanfaatkan fasilitas apa nanti yang ada. Jadi ibaratnya sebenarnya kalau misalnya kita calon legislatif ini memberikan ya 100-200 ribu begitu. Jadi semacam sebenarnya secara tidak langsung tidak ada hak nih nanti menuntut apa-apa ke saya karena saya sudah beli begitu. Ya, saya sampaikan ke mereka begitu. Jadi Anda tidak bisa menuntut kecewa, marah dan lain sebagainya karena Anda sudah menjual. Benar. Kalau sudah ada transaksional jual beli, pembeli sudah membayar, sudah selesai urusannya. Jadi putus lah ibaratnya gitu ya. Jadi 5 tahun yang Anda harapkan itu hilang. Nah sekarang tinggal dipilih mau transaksi sekarang atau mau transaksi jangka panjang. Iya. Itu saja. Dan saya selalu bilang, saya tidak mengatakan kepada mereka, tolong pilih saya. Mari kita bersama-sama. Saya tidak bilang ayo dukung saya supaya saya jadi, tidak. Mari bersama-sama. Kalau Anda percayakan saya mewakili Anda, ayo kita sama-sama. Karena nanti apapun permasalahan, apapun keinginan Anda, saya sebagai wakil Anda yang bertanggung jawab atau bertugas menyampaikan kepada pemerintah. Kalau sudah disetujui, ya saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Itu hak masyarakat, bukan hak saya. Oke. Lalu Bunda ini satu lagi terkait dengan pemilih-pemilih pemula, anak-anak milenial, Gen Z, katanya generasi Z gitu, yang kadang mereka masih apatis terhadap politik. Wah, politik itu kotor, politik itu penuh dengan intrik, semacam begitu. Nah, menurut ada target nggak ke pemilih pemula begitu? Tentunya iya. Kan pemilih pemula memang kalau di NTB 30 tinggi juga sebenarnya. Tinggi ya. 28 pasti antara 20-30%-an mungkin ya kalau saya tidak salah. Iya. Tentunya semua kita juga ingin merangkul mereka, bukan hanya membutuhkan suara mereka, tetapi kita mengajak mereka sebagai generasi penerus. Ibaratnya kalau mereka tidak peduli sama politik juga nanti siapa lagi yang akan melanjutkan? Benar. Apakah kalian akan membiarkan kehancuran atau apa yang belum bisa dicapai sekarang ini kalian akan biarkan hanya bisa protes? Nah sekarang kita yang generasi sekarang yang berjuang untuk sekarang ini tidak bisa diharapkan selamanya terus di sini. Benar. Kalian yang akan melanjutkan kami. Baik. Terakhir Bunda, apa yang ingin Bunda sampaikan terutama untuk masyarakat yang di wilayah KLU dan juga Lombok Barat, silakan. Jadi untuk masyarakat di Lombok Barat dan KLU melalui pemilu 2024, mari kita bersama-sama membangun daerah kita atau merancang pembangunan daerah kita untuk 5 tahun ke depan, sehingga pada saat pemilihan legislatif maupun eksekutif jangan sampai teriming-imingi atau jangan sampai otak kita terganggu dengan hal-hal yang menguntungkan sesaat tetapi merugikan kita untuk jangka panjang. Mari kita berpikir realistis bahwa masyarakat masih membutuhkan orang-orang yang peduli terhadap pembangunan di daerah kita ini. Jadi pilihlah orang yang tepat, yang memang dipercaya untuk membangun daerah ini.
Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Super sekali Bunda. Dan luar biasa, terima kasih Bunda, ini sudah kita diterima di sini. Ada kue juga, ada kopi juga di suasana ini. Memang nyaman ya, dengan banyak pohon ini kayak lebih segar ya. Sebenarnya cuacanya agak panas rasanya, tapi dengan banyak tanaman itu lebih fresh rasanya gitu. Oksigennya gratis, yang masih fresh. Ya, benar-benar sekali. Sekali lagi Bunda, terima kasih banyak. Lain waktu kita akan berbincang lagi, mungkin dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini. Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.